Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga mulia, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami di satu hari yang berbahagia ini. Kau telah memberkati kami di pagi hari hingga malam ini. Sebelum kami merebahkan tubuh kami dalam peristirahatan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengar. Namun di atas itu semua, ampunkanlah segala dosa dan perbuatan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai bacaan malam Almanak HKBP 2024, Senin 8 Januari 2024, dari Roma pasalnya yang ke-8, dimulai dari ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-10, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus. Hidup dalam daging atau roh? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita meyakini hanya ada dua jalan kehidupan di dunia ini. Hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Rasul Paulus memaparkan apa yang menjadi perbedaan di antara keduanya. Jelas kita sudah mengetahui orang yang hidup dalam daging pasti hidupnya hanya memikirkan hal-hal dari kedagingan. Cara hidup seperti itu tentu bertentangan dengan hukum Allah dan upahnya adalah maut. Namun sebaliknya, orang yang hidup di dalam roh, dia adalah memikirkan hal-hal yang rohani yang menghasilkan sukacita, damai sejahtera, dan tentu upahnya adalah hidup yang kekal. Bila roh Allah ada di dalam diri seseorang, orang itu akan diangkat menjadi anak Allah yang layak menerima janji-janji Allah. Orang yang hidup menurut daging bukanlah orang yang percaya, yang sesekali jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang hidup menurut roh bukanlah orang percaya yang secara sempurna tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Namun dalam kuasa Roh Kudus, ia terus berjuang untuk mematikan keinginan-keinginan daging yang hanya mendatangkan kesia-siaan. Pikirannya tertuju kepada hidup yang kekal. Pikirannya tertuju kepada firman Allah. Hidup di dalam roh, dia akan takut akan Allah. Dia akan melakukan segala perintah Allah. Maka ada perintah bagi kita yang beriman kepada Kristus, teruslah berjuang sampai kita tidak lagi melakukan dosa. Karena dunia ini menawarkan kenikmatan dosa, manisnya dosa. Sehingga ketika kita hidup di dalam daging, kita akan mudah terjatuh dan terlena, sehingga kita menjadi sia-sia dan hampa. Karena itu pilihlah, apakah kita mau hidup di dalam roh atau hidup di dalam daging. Kita sepakat, pasti kita memilih hidup di dalam roh, karena kita ingin memperoleh hidup yang kekal. Karena itu bagaimana supaya kita hidup di dalam roh? Berdoalah setiap pagi agar Allah memberikan kita kekuatan untuk menghindari segala cobaan, godaan yang datang menghampiri kita. Milikilah waktu dan berilah waktu untuk bersekutu di dalam Tuhan, dan berbuatlah seturut dengan kehendak Tuhan. Karena jika demikian, maka hidup kita akan memperoleh hidup yang kekal. Berbuatlah dan hiduplah di dalam roh Allah, maka kita akan bersukacita. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar di malam ini. Engkau mengajarkan kami agar kami hidup di dalam roh, bukan ke dalam kedagingan. Karena kami tahu upah dalam kedagingan adalah maut.
Upah hidup di dalam roh adalah hidup yang kekal. Karena itu Tuhan, ajari kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami selalu bersekutu di dalam Engkau dan melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni segala dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.